Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan anugerah kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih menyempatkan hadir dalam kajian rutin kita, yang mana kita menjadikan rujukan kitab Fiqhul Muyassar, dan itu alhamdulillah kita sudah sampai pada bab sholatnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali kita melanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan tentang sholat, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai pada permasalahan tentang rukun-rukun sholat, yang mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan syarat-syarat sholat, ya, apa saja yang terkait dengan syarat sholat yang telah kita bahas pada pekan sebelumnya, yakni di antara syarat-syarat itu adalah berislam, kemudian berakal, kemudian yang sudah balik, kemudian suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, kemudian dilaksanakannya di waktunya, sudah masuk waktu sholat. Kemudian syarat selanjutnya adalah menutup aurat, kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis, tempat sholat. Selanjutnya adalah menghadap ke kiblat, dan yang terakhir adalah niat. Nah, itu semua yang harus kita penuhi, ya, yang harus kita kerjakan bila mana kita ingin melakukan atau menunaikan ibadah sholat. Kemudian pada permasalahan pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan rukun-rukun sholat. Ya, di pekan lalu sudah kita bahas bahwasanya perbedaan antara syarat dan rukun sholat adalah sebagaimana penulis menyebutkan di sini, anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah wa yastamirru ma'aha, wa ammal arkan fahiya alladhi tashtamilu 'alaiha al-ibadah min aqwalin wa af'al. Bahwasanya sholat itu harus didahulukan sebelum kita melakukan ibadah itu sendiri. Dan adapun rukun, bahwasanya dia harus terpenuhi pada saat kita menunaikan ibadah tersebut, baik itu dari segi ucapan-ucapan dan maupun perbuatan-perbuatan yang ditentukan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan rukun itu merupakan unsur, ya, unsur. Jadi rukun itu harus senantiasa ada, harus senantiasa kita lakukan ketika kita melakukan ibadah itu sendiri. Wala tasihhul ibadatu illa biha, dan ibadah itu tidak akan sah, ya, bila mana kita tidak menunaikan atau memenuhi rukun-rukun yang sudah ditentukan, ya. Wa arkanuha arba'atu asyara ruknan. Jadi rukun sholat itu ada 14 rukun. Sebenarnya para ulama berbeda-beda terkait dengan jumlah rukun. Ada yang mengatakan 13, ya, ada yang mengatakan 14. Tapi intinya semuanya terpenuhi, ya. Karena kadang-kadang ada yang ada yang memisahkan antara rukun dengan tumaninah, dan ada juga nanti disebutkan tumaninah pada setiap rukun. Jadi intinya meskipun berbeda jumlahnya, tapi berbeda dari segi nominal jumlahnya, tapi pelaksanaannya sama, ya. Pelaksanaannya sama.
Jadi ada 14 rukun. La tasqutu amdan wala sahlan wala jahlan. Dan rukun itu tidak akan pernah gugur sama sekali, baik ketika orang lupa mengerjakannya, ya, lupa atau karena kejahilannya dia tidak tahu, bahkan atau sengaja. Tentunya kalau sengaja dia berdosa besar. Tapi bila mana ada kasus orang lupa melaksanakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat itu, maka sholatnya batal, ya, maka sholatnya batal. Jadi itu yang membedakan antara rukun dan wajib. Jadi nanti setelah kita membahas rukun, ada nanti kita setelahnya itu adalah membahas wajib-wajib sholat. Jadi ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat. Rukun lebih kuat daripada wajib, karena rukun itu sama sekali tidak boleh kita tinggalkan, nah, tidak gugur bahkan ketika kita lupa. Beda kalau wajib sholat. Kalau misalnya kita lupa melakukan salah satu wajib sholat, maka di akhirnya nanti, dan kita tidak perlu mengulang yang kita lupa itu, tapi di akhirnya nanti kita menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun rukun tidak. Rukun ketika kita lupa, maka misalnya kita ingat setelah kita misalnya salah satu rukun itu membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika kita ruku, ya, kita baru ingat ternyata tadi saya belum membaca Al-Fatihah. Maka di posisi itu kita wajib berdiri dan mengulang membaca suratul Fatihah. Nah, dan nanti terakhir baru ditutup dengan sujud sahwi. Itu rukun. Jadi rukun itu tidak pernah gugur sama sekali. Nah, jadi tidak sah sholat kalau rukun tidak dilaksanakan. Kalau misalnya dia lupa baca di surah Al-Fatihah di rakaat pertama, nah, nanti dia ingat ketika sujud, maka dia harus berdiri kembali untuk mengulang membaca suratul Fatihah, kemudian melakukan ruku sujud. Nah, nanti ataupun kalau dia nanti ingat di rakaat kedua, wah tadi di rakaat pertama saya lupa membaca suratul Fatihah, maka rakaat keduanya itu menjadi rakaat pertama. Jadi rakaat yang pertama tadi itu gugur. Nah, seperti itu perbedaan antara rukun dan wajib. Jadi perlu kita ingat mana saja yang rukun dan mana saja yang menjadi wajib sholat. Nah, yang pertama rukun adalah al-qiyam fil fardi alal qadiri muntasiban, yaitu berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Nah, itu rukun yang pertama. Jadi kita harus berdiri, ya, berdiri, diwajibkan untuk berdiri. Di qauli subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan sholat karena Allah sebagai orang-orang yang tunduk. Wa liqaulihi li Imran bin Husain, dan juga dalilnya bahwasanya berdiri itu bagi yang mampu adalah rukun sholat, sebagaimana hadis Nabi SAW kepada Imran bin Husain, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah dengan berdiri, namun jika engkau tidak mampu maka dengan melaksanakannya dengan duduk. Namun jika engkau tidak mampu maka sambil berbaring. Jadi meskipun berdiri itu merupakan rukun, ya, merupakan rukun ketika sholat yang harus kita laksanakan, tapi ada kondisi-kondisi di mana boleh kita tidak berdiri ketika melakukan sholat. Itu tentunya sebagaimana penulis melanjutkan, fa in tarakal qiyamu fil faridah li udrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dzalik fa innahu yu'dzaru bidzalik. Dan bila mana dia meninggalkan, tidak mampu berdiri, ya, ketika sholat fardu karena uzur seperti sakit atau karena ketakutan dan lain sebagainya, maka tentunya itu diberikan uzur. Diperbolehkan untuk melakukan sholat sesuai kemampuannya, entah karena dia dengan cara duduk ataupun dengan cara berbaring. Wa yusalli hasaba halihi qa'idan ala jambin. Itu tadi. Dia berduduk, dia sholat sesuai dengan keadaan yang dia mampu. Tapi pada intinya hukum asalnya sholat fardu itu adalah dengan berdiri, Berbeda dengan sholat sunat. Makanya penulis mengatakan, amma sholatun nafilah. Adapun sholat sunnah, fa innal qiyamu fiha sunnah wa laysa ruknan. Adapun ketika sholat sunat, maka hukum berdiri itu sunnah, bukan rukun. Jadi boleh ketika sholat sunat kita boleh duduk. Loh, kamu kenapa sholat dengan duduk ketika tarawih? Ya tidak masalah. Nah, tidak masalah. Beda kalau sholat fardu, harus hukum asalnya kita harus berdiri bila mana kita mampu. Nah, adapun sholat sunat, fa innal qiyamu fiha sunnatan wa laysa ruknan.
maka berdiri ketika sholat sunat itu hukumnya sunnah dan bukan rukun. Tapi tentunya sholatul qaimu fiha afdalu min sholatil qaid. Tapi ketika kita melakukan sholat sunat dengan berdiri lebih afdal daripada ketika kita melaksanakannya dengan duduk. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan sholatul qaidi ala nisfi min sholatil qaim. Pahala sholat orang yang duduk itu dia hanya mendapatkan setengah dari pahala sholat orang yang berdiri. Hikmahnya kenapa sholat sunat itu berdiri pada sholat sunat itu hukumnya sunnah? Ya, karena kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunat. Jadi agar tidak memberatkan, boleh dilakukan dengan duduk. Kalau sholat fardu kan ya jumlahnya segitu aja. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, asar dan lain sebagainya. Tapi sholat sunat kita dianjurkan untuk memperbanyak. Ya. Agar tidak memberatkan, maka kita diperbolehkan bukan merupakan rukun berdiri ketika sholat sunat. Ya. Misalnya nanti insyaallah bulan Ramadan ya, semoga Allah berikan kita umur yang panjang mendapati sholat yang mendapati bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail. Ya, saya tidak mampu berdiri lama-lama. Ya kita laksanakan dengan duduk. Yang penting kita tidak ketinggalan memperbanyak sholat sunat di bulan Ramadan. Jadi itu. Jadi makanya berdiri ketika sholat fardu itu hukumnya rukun. Adapun ketika sholat sunat maka hukumnya ketika sholat sunat maka berdiri itu hukumnya disunnahkan. Ya, bukan termasuk rukun sholat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Bertakbir ihram ya, melakukan takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram ya. Wa hiya qaul Allahu akbar. Jadi yang namanya takbiratul ihram itu bukan gerakan tapi ucapan. Jadi perhatikan kalau kita sholat, jangan sampai kita hanya sekedar mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu akbar. Dan itu merupakan rukun. Dan jadi ketika saya tadi menjelaskan bahwasanya ketika kita tidak melaksanakan rukun, maka kita harus mengulangnya. Terkecuali takbiratul ihram. Itu tidak ada istilah kita kembali lagi. Orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram maka salatnya batal. Dia harus mengulang dari awal. Beda kalau misalnya dia lupa suratul Fatihah, dia boleh kembali. Adapun takbiratul ihram maka salatnya batal. Jadi ada kondisi yang bila mana kita lupa melakukan rukun, ada yang rakaatnya batal, ada yang memang sholatnya batal. Kalau tadi rakaatnya batal seperti saya jelaskan bahwasanya dia lupa membaca suratul Fatihah, nanti dia ingat di rakaat kedua, maka rakaat pertamanya itu batal. Rakaat keduanya itu menjadi pengganti daripada rakaat pertama. Adapun kalau dia lupa takbiratul ihram, maka seluruh sholatnya batal. Dia harus mengulang dari awal. Jadi hati-hati kalau misalnya kita takbirah, karena memang ada orang terbiasa itu dia hanya sekedar mengangkat tangan tanpa mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Ucapan. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan. Takbiratul ihram adalah ucapan. La yujzi'u ghairaha, dan tidak dibolehkan ucapan selain daripada Allahu akbar. Misalnya dia mau mengganti dengan ucapan Allahu a'zam, Allahu ajal, yang mana meskipun itu adalah juga merupakan pujian terhadap Allah atau sifat Allah, itu tidak diperbolehkan. Jadi ucapan yang dibolehkan ketika takbiratul ihram adalah ucapan Allahu akbar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii'is shalah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang salatnya tidak sempurna. Tidak ada pernah kejadian sahabat yang masuk ke masjid ya, ketika dia melakukan sholat, setelah sholat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam, tapi Nabi tidak menjawab salamnya. Apa kata Nabi? Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Intinya Nabi mengajarkan idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau hendak menunaikan sholat maka bertakbirlah. Kemudian hadis Nabi SAW, tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Jadi sholat itu pengharamannya adalah dimulai dengan takbir, dan penghalalannya adalah dengan mengucapkan salam ketika kita salam di akhir sholat. Kenapa takbir dinamakan takbiratul ihram? Artinya haram ya, takbir yang mengharamkan. Karena ketika kita sudah memulai sholat, maka kita diharamkan melakukan kegiatan-kegiatan atau ucapan-ucapan selain daripada ucapan sholat. Jadi ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka itu artinya kita diharamkan untuk
melakukan sesuatu yang bukan gerakan sholat atau ucapan-ucapan yang bukan merupakan bacaan salam. Ya, sebagaimana ketika kita orang yang haji ada yang istilahnya ihram ya. Ihram ketika dia sudah memakai pakaian ihram, jadi ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang ihram. Nah, nanti ketika sudah tahallulnya, boleh lagi dihalalkan semua perbuatan-perbuatan yang sudah boleh dilakukan ketika dia tidak melakukan manasik haji, begitu. Fala tan'aqidus shalah binun takbir. Jadi tidak ada salat kecuali dengan takbir, sehingga salat itu tidak sah tanpa takbiratul ihram. Ada kadang biasa orang yang masbuk ya, dia datang di masbuk ya, dia datang ketika imam sudah sujud. Dia datang masuk saf langsung sujud juga tanpa memulai dengan takbiratul ihram, maka itu tidak ada salat baginya. Minimal dia takbir dulu Allahu Akbar, kemudian langsung dia sujud ikut bersama imam. Karena takbiratul ihram itu pertanda kita memasuki pintu gerbang. Gerbangnya sholat itu adalah dengan takbiratul ihram. Jadi orang yang belum mengucapkan takbiratul ihram berarti dia belum memasuki sholat. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Misalkan kita takbiratul ihram minimal kita yang mendengarkan ucapan takbiratul ihram kita. Jangan juga terlalu keras, apalagi kalau kita makmum ya. Makmum, kecuali kalau kita sholat sendiri atau kita sebagai imam. Kemudian selanjutnya, rukun selanjutnya yang ketiga adalah qiraatul Fatihah murattabah fi kulli rakaat. Membaca suratul Fatihah secara berurutan setiap rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa saja yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi membaca suratul Fatihah secara berurutan, artinya berurutan ya, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya, tidak boleh diacak ayatnya. Saya kira itu jarang ya. Sehingga saya belum pernah menemui ada orang yang melakukan hal tersebut, membaca suratul Fatihah secara acak. Ya. Jadi suratul Fatihah itu adalah rukun di setiap rakaat. Di setiap rakaat, kecuali wa yustathna min dzalika al-masbuk, dikecualikan orang yang datang terlambat ya, ketinggalan. Misalnya idza atrakal imam raki'an, jika dia datang masuk ke masjid ketika imam sudah ruku. Ketika imam sudah ruku, maka di posisi itu dia takbiratul ihram tanpa harus membaca suratul Fatihah dan langsung ruku bersama imam. Insyaallah itu sudah dikategorikan mendapatkan rakaat bersama imam. Rakaat bersama imam. Itu dikecualikan orang tidak diwajibkan, tidak diharuskan membaca suratul Fatihah. Jadi jangan imam sudah ruku dia datang Allahu Akbar baru dia Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nanti imam sudah terlanjur tidak baru dia ruku. Dia masuk ketinggalan rakaat itu. Jadi batas kita mendapatkan rakaat imam itu adalah ketika imam ruku dan kita Allahu Akbar baru kita ruku. Kita sudah mendapati ruku dan imam belum i'tidal, maka kita mendapatkan rakaat tersebut. Tapi kalau misalnya kita Allahu Akbar baru kita mau ruku, baru imam juga sudah mau i'tidal, itu kita tidak mendapatkan rakaat tersebut. Artinya kita ketinggalan rakaat itu. Jangan juga dia takbir begini. Dia takbirnya sambil mau ruku. Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Jadi dia harus sempurna dulu takbiratul ihramnya Allahu Akbar baru dia ruku. Ada orang Allahu Akbar sambil takbiratul ihram sambil ruku juga. Itu tidak dihitung ya, tidak dihitung mendapatkan rakaat imam di rakaat tersebut. Jadi dia ruku, imam ruku, dia ruku yang mendapat imam. Tapi ketika dia mau ruku dan imam sudah mau bangkit, maka dia tidak mendapati rakaat tersebut. Itu. Kemudian au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'hu min qiraatil Fatihah. Atau dia mendapatkan imam masih berdiri tapi misalnya imam sudah membaca ayat terakhir ya, misalnya inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau dia bisa kejar imam membaca suratul Fatihah, dia kejar. Tapi kalau misalnya dia belum selesai membaca suratul Fatihah dan imam ruku, maka dia harus ikut ruku. Itu kondisi-kondisi di mana kita tidak diharuskan membaca suratul Fatihah. Artinya bacaan suratul Fatihah kita gugur ya di kondisi seperti itu. Dan juga ketika kita makmum di salat jahar, makmum yang di mana bacaan itu dikeraskan.
Makanya ketika imam, jadi kondisi Al-Fatihah itu ya, jadi hukum asal suratul Fatihah itu harus dibaca setiap rakaat, kecuali ketika kita berjamaah sebagai makmum di sholat yang dimana bacaan itu dikeraskan oleh imam. Maka di kondisi itu kita tidak diharuskan membaca suratul Fatihah. Misalnya di sholat maghrib ya, 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat pertama, atau di sholat subuh. Nah itu tidak, kita sebagai makmum tidak diharuskan membaca suratul Fatihah. Gugur bacaan suratul Fatihah kita sudah diwakilkan oleh imam. Nah, kecuali nanti di rakaat ketiga sholat maghrib atau di rakaat 3-4 di sholat isya, maka kita tetap harus membaca suratul Fatihah. Apalagi kalau di sholat sir seperti sholat duhur dan sholat asar, kita tetap harus membaca suratul Fatihah. Nah, seperti itu. Tapi untuk kehati-hatian ya, sebagaimana penulis menyebutkan, lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula. Tapi kalau ketika dia membaca suratul Fatihah di mana imam ada jeda ya, di mana imam ada diam. Misalnya imam mengatakan di misalnya salat maghrib, alhamdulillahirabbil alamin. Imam sempat diam. Maka di situ kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Atau biasanya juga imam diam ketika sudah selesai membaca suratul Fatihah ya. Sebelum membaca surat yang lain imam diam. Nah, disitulah kesempatan kita membaca suratul Fatihah. Ini untuk lebih hati-hati saja ya, untuk lebih hati-hati. Artinya kita tetap membaca juga suratul Fatihah meskipun di kondisi sholat jahar ya, sholat yang dikeraskan bacaannya oleh imam. Nah, itu lebih hati-hati untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Nah, seperti itu. Karena pernah ada kejadian ya, Nabi sholat ya, Nabi sholat di sholat yang dijaharkan. Kemudian di belakang juga ada sahabat yang membaca. Ya, selesai sholat Nabi mengatakan, siapa tadi yang membaca surah? Siapa tadi yang membaca yang dengan sedikit mengeraskan suaranya ya. Nah, kata persahabat ini. Kemudian Nabi menegurkan, kenapa engkau ingin menandingiku ya membaca? Maka kemudian Nabi menyebutkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkanlah. Nah, jadi di kondisi imam mengeraskan bacaan, entah itu bacaan suratul Fatihah atau bacaan setelah suratul Fatihah, kita diwajibkan untuk diam ya, mendengarkan imam membaca Al-Quran. Nah, tadi kecuali di kondisi ada jedah ya, jedah fi sakatat, di kondisi sakatat. Ya, seperti itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal minhu. Ar-ruku'i fi kulli raq'ah. Nah, rukun yang keempat. Ruku di setiap rakaat ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Nah, di ayat yang lain mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ada pernah orang yang menjadikan ayat itu mainan. Dia jadikan bahwasanya inilah dalil dibolehkannya kita merokok, warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nah, itu naudzubillah ya. Ada benar seperti itu. Mana dalil merokok? Ada. Warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah bersama orang-orang yang merokok. Naudzubillah. Padahal di situ kan maknanya rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu kalau misalnya dia jadikan candaan, masya Allah, jatuhnya bisa kepada kekufuran. Ya. Jadi itu, jadi ruku merupakan rukun daripada rukun sholat. Ya. Kemudian selanjutnya ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidali minhu qa'iman. Ya. Kemudian bangkit dari ruku dan i'tidal dari ruku. Bangkit. Jadi bangkitnya itu, kita bangkitnya dari ruku itu merupakan rukun, kemudian i'tidal ketika kita i'tidal, dan itu merupakan ruku. Nah, dikauli sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musi. Nah, lagi-lagi pada hadis yang sahabat yang tidak sempurna rukunya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu dinamakan hadis musi. Al-musi itu artinya yang jelek salatnya. Hadis musi salatu. Hadis itu merupakan hadis yang menjadi rujukan terkait dengan rukun-rukun salat. Nabi SAW bersabda, warka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Rukulah hingga kamu tukmanina ya, tenang dalam keadaan ruku, kemudian bangkitlah sehingga kamu beriktidal dalam keadaan berdiri. Kemudian rukun yang ketujuh adalah as-sujud ya, dan sujud. Jadi qauli ta'ala wasjudu, dan bersujudlah.
Kemudian lagi-lagi di hadis Musi, "Tumasjud hatta tatma'inna sajidan." Nah, jadi orang sahabat itu tadi yang saya sebutkan di awal terkait dengan hadis Musi salat. Jadi dia salatnya itu salatnya seperti ayam yang lagi mematuk ya. Tidak ada tenangnya sama sekali. Dia salat tanpa ada tumakninanya sama sekali. Makanya ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam, Nabi tidak menjawab salamnya. Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan salatlah, sesungguhnya engkau belum salat. Karena ketika diperhatikan oleh Nabi, dia tidak ada tumakninanya ketika salat. Ketika ruku cepat, i'tidal cepat, kemudian sujud cepat, duduk antara dua sujud cepat. Tidak ada tumakninanya sama sekali. Tidak ada tumakninah. Makanya ditegur bahkan sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sudah melaksanakan salat, dia kembali kepada Nabi. Fa wallahi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan benar. Ma'uhsinu ala hadhi. Saya tidak bisa memperbaiki, maksudnya salatku yang bagus seperti itu. Jadi kadang memang ada orang yang salat dia tidak merasa dirinya bahwasanya ketika dia salat itu cepat karena sudah saking terbiasa. Makanya kewajiban kita ketika kita melihat salat saudara kita yang salatnya seperti itu ya, tidak ada tumakninanya, maka kewajiban kita untuk menegurnya. Karena kadang memang ada orang yang salatnya cepat, dia tidak merasa bahwa salatnya itu cepat tanpa ada tumakninah karena sudah kebiasaan. Maka setiap kita melakukan rukun ya, ruku, i'tidal, sujud itu harus disertai dengan tumakninah. Kemudian terkait dengan sujud, wa yakunu sujudu fi kulli raq'ah marratain, dan setiap rakaat sujud itu dilakukan 2 kali. Alal a'dha'i sab'ah, di atas 7 anggota badan yang disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Saya diperintahkan untuk bersujud bertumpuk di atas 7 tulang. Yang pertama adalah al-jabha wa asyara biyadihi ila anfi. Yaitu jadi ketika kita sujud Bapak Ibu sekalian, kita harus bertumpu pada 7 tulang. Artinya 7 anggota badan itu semuanya ikut sujud. Yaitu dahi ya, dahi. Kemudian Nabi bersyarat sampai tangannya jadi dahi, antara dahi dan hidung. Nah, ini harus sujud juga. Nah, kemudian kedua tangan. Nah, kedua tangan jadi sudah 4. Kemudian warukbatain, kedua lutut. Ya. Kemudian wa atrafil qadamain, ujung-ujung kaki, artinya jari-jari kaki. Tidak boleh ada di antara ketujuh itu yang terangkat, artinya hidungnya tidak rapat. Nah, maka itu sujudnya tidak sah, sujudnya batal. Nah, jadi harus rapat semua ini, dahi, hidung, kedua tangan. Nah, jangan sampai ada orang yang sujud begini, tidak pakai tangan ya, tangannya di belakang seperti ini ya. Ruku, lutut dan jari-jari ya. Jangan ada yang kakinya terangkat ya. Jadi jari, misalkan jari itu rapat di lantai semua, ditekuk, agak ditekuk sedikit. Nah, seperti itu cara sujud. Itu 7 anggota badan. Kemudian rukun selanjutnya adalah ar-raf'u minas sujudi wal julusi bainas sajdatain. Ya, duduk di antara, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, sebagaimana hadis Nabi, "Tumarfa hatta tatma'inna jalisan." Nah, kemudian bangkitlah, kemudian tumaknina dalam keadaan dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Kemudian selanjutnya at-tumakninatu fi jami'il arkan. Nah, jadi penulis di sini masukkan tumakninah fi jami'il arkan dalam keadaan sebagai rukun. Kalau ulama yang lain ada mengatakan itu tidak ada poin tumakninah, tapi dia membersamai ketika menyebutkan ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah. Jadi tidak ada yang membedakan jumlah rukun yang disebutkan. Nah, jelasnya tumakninah itu termasuk rukunnya dan itu sangat penting ya. Makanya perhatikan kalau sholat tenang-tenang ya, jangan terburu-buru. Ibarat sholatnya orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Orang munafik itu ketika sholat dia seperti ayam yang lagi mematok makanan. Ayam itu kalau mematok makanan cepat sekali. Nah, seperti wa takunu bi qadril qaulil wajib fi kulli ruknin. Nah, jadi ketika tumakninah itu wajib ya, wajib di setiap rukun, Bagaimana kadar yang dinamakan tenang? Bagaimana kadar bisa disebutkan tumakninah? Nah, jadi ukuran tumakninah itu ketika kita ruku itu minimal kita membaca 1 kali
bacaan ruku, subhana rabbiyal azim. Itu sudah dinamakan ketika dia ruku Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, baru dia tidak Allah sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dia sujud Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Itu sudah dinamakan tumaknina. Artinya tumaknina berhenti sejenak. Artinya tumaknina berhenti sejenak, tenang ya. Kadarnya itu kita sudah membaca satu kali satu bacaan ruku atau bacaan sujud, atau duduk di antara dua sujud. Itu dinamakan tumaknina. Kadar tumaknina itu disebutkan seperti itu. Oke. Kemudian terakhir rukun yang ke-11 adalah at-tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal itu dia tidak termasuk rukun, tapi termasuk wajib sholat. Nanti insyaallah ada pembahasannya setelah rukun. Jadi rukun yang ke-11 adalah at-tasyahud akhir, liqauli sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina at-tasyahud assalamu Allah min ala ibadi. Jadi at-tasyahud akhir itu bacaan dan duduk tasyahud akhir itu dua-duanya rukun. Jadi bacaan tasyahud akhir termasuk rukun. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh sahabat mengucapkan at-tahiyyatu lillah sampai seterusnya. Fadalla qauli qabla yafruda ala annahu farada. Seperti itu. Kemudian rukun yang ke-12 adalah al-julusu litasyahhudil akhir. Kalau tadi at-tasyahhudil akhir adalah bacaan tasyahud akhir ya, at-tahiyyatu lillahi shalawatut thayyibat. Banyak redaksi bacaan tahiyat ya. Bapak Ibu kalau ingin mana sih kalau ingin menjadikan rujukan mana sih bacaan-bacaan salat yang sahih dari Nabi SAW, Bapak Ibu bisa mendownload di HP, di Play Store itu, ketik aplikasi apa doanya, warna biru itu. Apa doanya? Bapak Ibu yang bawa HP bisa ya, buka Play Store, kemudian download aplikasinya apa doanya. Kemudian itu ada di poin-poin di nomor-nomor terakhir itu. Itu aplikasi apa doanya, semua doa-doa baik yang dalam sholat ataupun di luar sholat ya, doa-doa kebutuhan kita sehari-hari itu semua ada di situ, dan itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ di aplikasi apa doanya, Bapak Ibu bisa dapatkan, oh ternyata bacaan ruku itu ada 6, ternyata bacaan doa iftitah itu ada 10 lebih redaksinya ya. Banyak bacaan sholatnya disebut di situ. Mana sih bacaan sholat yang benar? Bapak Ibu bisa dapatkan di situ di aplikasi apa doanya. Itu saya selalu gunakan itu ketika mau mencari doa-doa yang sesuai kebutuhan kita. Misalnya apa doa untuk anak, apa doa ketika ingin berhutang, melunaskan hutang dengan cepat ya, apa doa ketika turun hujan, ada semua di situ insyaallah. Jadi sekali lagi tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir itu semuanya rukun salat ya, rukun salat. Kemudian rukun selanjutnya yang ke-13 adalah at-taslim, mengucapkan salam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim fayaqulu an yaminihi. Jadi ketika kita menghadap ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ketika menghadap ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam ya, ucapan yang menjadi rukun di sini adalah ucapannya, bukan gerakan ke kanannya dan bukan gerakan ke kirinya. Dan yang menjadi para ulama menyebutkan yang menjadi rukun adalah ucapan salam pertama. Adapun yang ucapan salam ke kiri itu kedua itu adalah sunnah. Jadi kalau ada orang yang ketika dia sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kemudian dia kentut, itu salatnya sudah sah ya, karena dia sudah mengakhiri salatnya dengan salam. Dia sudah tidak mampu menahan kentutnya. Sayang ini kalau dikasih keluar kentut, sudah tasyahud orang ini. Pas assalamualaikum keluar angin, itu sudah sah salatnya. Berarti salam pertama itu yang menjadi rukun. Kemudian yang ke-14 adalah tartibul arkan alama taqaddama bayani. Dilakukan rukun-rukun yang kita sebutkan tadi itu dilaksanakan secara berurutan ya, berurutan. Sebagai jana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabah. Karena Nabi juga sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakannya dengan secara berurutan, dan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli.
Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Nah, itu semua yang menjadi rukun-rukun salat ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ya. Kita harus memenuhi atau melaksanakan rukun-rukun salat ini. Bila mana kita tidak melaksanakannya satu rukun, maka itu bisa membatalkan salat kita. Nah, seperti tadi ya, kita sudah jelaskan, bila kita terluput daripada salah satu rukun, misalnya dia lupa sujud kedua, ya, dia sudah sujud pertama, tak taunya dia lupa, tadi apa saya sudah sujud pertama atau sujud kedua ini ya. Nah, dia bangkit, ternyata pas dia bangkit baru dia ingat, oh tadi harusnya saya sujud kedua lagi. Nah, maka itu rakaat yang itu dia harus mengulangnya lagi. Dia harus mengulangnya, dia tidak boleh kembali lagi. Kalau orang sudah berpindah ke rakaat, maka dia tidak boleh mengulang rukun yang dia tinggalkan tadi. Dia harus mengulang rakaatnya, bukan rukunnya. Kecuali kalau misalnya tadi kita sudah berikan contoh, dia lupa ruku ya. Setelah i'tidal, setelah membaca surah langsung dia sujud, dia lupa ruku, maka dia harus kembali lagi berdiri, kemudian ruku lagi. Nah, kemudian melaksanakan rukun secara berurutan. Saya kira itu Bapak Ibu, insyaallah pekan depan baru kita melanjutkan pada terkait dengan wajib-wajib sholat. Kemudian di bab ini ada banyak ya yang ingin kita bahas terkait dengan sunnah-sunnah sholat, kemudian juga hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian hal-hal yang makruh. Makruh dilakukan ketika kita dalam keadaan menunaikan ibadah sholat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita yang tentunya menambah wawasan ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillah. Mungkin sedikit usulan Ustaz. Mungkin nanti setelah sunnah-sunnah sholat mungkin ada baiknya kita khususkan membahas mengenai bacaan-bacaan sholat serta gerakannya. Jadi terkadang mungkin kita sudah paham ini rukun, ini syarat, tapi kita tidak mengerti bagaimana sebenarnya gerakannya Rasulullah ketika beliau sholat. Jadi mungkin ini kan masih ada pertemuan kalau tidak salah sebelum Ramadan. Mungkin pertemuan terakhir Ramadan kita bisa bahas itu mungkin saja. Ya, bisa insyaallah. Karena memang di sini tidak disebutkan terkait bagaimana Nabi ruku ya. Bisa kita sisipkan. Kemudian lanjut pertanyaan, ini agak banyak. Saya catat 7 pertanyaan ini tapi mungkin di mau kawan dulu. Nah. Ada betul sih saya ada 7 tapi mungkin dia saja. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita ketika misalnya kita datang terlambat? Kita datang terlambat, imam itu sudah baca surah. Kemudian kita datang, kemudian kita bertakbir. Apakah kita baca iftitah dulu baru Al-Fatihah atau langsung baca Al-Fatihah? Iya, saya jawab dulu. Itu di kondisi sholat jahar atau sholat sir. Ketika di kondisi sholat jahar, maka dia tidak Al-Fatihah saja dia sudah tidak dianjurkan untuk membaca, apalagi kalau surat doa iftitah yang sifatnya sunnah. Berarti saya datang takbir langsung mendengarkan imam. Al-Fatihah itu kan gugur di sholat di mana imam di sholat jahriyah, jahar. Kalau saya tidak hati-hati. Nah, kalau ambil tindakan hati-hatinya, tunggu imam jeda. Misalnya kan kadang imam berhenti di setiap rakaat, atau misalnya selesai membaca surahnya sebelum ruku, di situ ada jeda sedikit, maka di situlah kita memanfaatkan membaca suratul Fatihah. Nah, seperti itu kan memang suratul Fatihah itu rukun di setiap rakaat. Tapi tadi disebutkan dikecualikan di kondisi seperti bila mana di sholat jahriyahnya imam ya, sholat jahar. Nah, kecuali di kondisi sakatat yang mana di situ ada jedah ya, imam diam sejenak, di situlah kita manfaatkan untuk membaca suratul Fatihah. Tapi misalnya imam sudah membaca surah nih, selesai Al-Fatihah, dan di situ memang kalau memang tidak ada jedah yang bisa kita manfaatkan untuk membaca suratul Fatihah, maka gugur suratul Fatihah kita. Tapi kalau bacaan imamnya sholatnya sholat sir,
Misalnya duhur asar, saya langsung baca Al-Fatihah. Ya, langsung baca Al-Fatihah. Kalau misalnya dia bisa mengira-kirakan kira-kira kalau saya baca doa iftitah ini masih muat gak ya saya baca Al-Fatihah. Bila mana tidak, lebih baik membaca Al-Fatihah saja. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah biasa juga ada kondisi Ustaz, imam salam, baru salam pertama, makmum langsung salam juga tanpa menunggu makmum salam kedua. Iya. Jadi terkadang imam salam kedua. Assalamualaikum, yang makmum ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di belakang. Maksudnya dia sudah bergerak. Dia makmumnya sudah bergerak. Walaupun sebenarnya kalau setahu saya, makmum itu disunahkan bergerak ketika imam sudah berbalik ke arah makmum. Kalau tidak salah begitu. Apakah seperti apa itu? Apakah dia membatalkan sholat atau memang cuma keluar dari kebiasaan keutamaan? Ya. Jadi memang yang dianjurkan kita ketika salam ya sebagai makmum itu setelah imam salam pertama dan imam salam kedua baru kita salam pertama. Nanti imam salam kedua baru kita salam pertama. Ada yang makmum biasa dia bersamaan salam pertamanya imam. Jadi ketika salam kedua dia mendahului imam. Selesai dia salam kedua bersama baru dia bergerak sudah berdiri dan lain sebagainya. Itu kekeliruan ketika sholat. Jadi yang sangat dianjurkan itu adalah ketika imam salam pertama jangan kita adu salam. Nanti imam salam kedua menghadap ke kiri, barulah kita menghadap ke kanan, baru ke kanan. Seperti itu. Kalau misalnya seperti itu tadi itu insyaallah tidak membatalkan sholat, cuman dia istilahnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan juga kita berdoa ya, jangan sampai ketika nanti sholat tarawih kita salam ke kanan, kemudian yang kita salam ke kiri akhirnya berhadap-hadapan begini ya. Canggung jadinya. Satu syarat sahnya sholat adalah menurut orang. Ya. Apakah banyak saya lihat perempuan itu yang sholat kelihatan dagunya, jadi tidak sini kelihatan ini. Itu bagaimana Ustaz? Apakah memang batasan aurat itu bisa sampai di sini atau cuma sampai di dagu di sini? Karena kebanyakan kalau saya ada beberapa perempuan misalnya hati-hatinya itu bukan hanya kasih keluar sedikit, jadi sampai di sini. Ya. Di batas gimana? Jadi batas wajah itu apa yang nampak di depan. Jadi sampai di sini batas wajah. Dan untuk mala yatimmu wajibu illa bihi fa wajib. Jadi untuk menyempurnakan dan bentuk kehati-hatian hendaknya dilebihkan sedikit ke depan begini mukenanya Bapak Ibu-ibu sekalian. Agar jangan sampai nanti terlihat di bagian bawah ini dagu. Ini sampai sini. Yang di depan. Jadi itu perlu sebagai bentuk kehati-hatian ya. Ya, di wajah itu tinggal kita nanti melihat definisi yang mana sih wajah sebenarnya itu. Seperti itu. Itu bentuk kehati-hatian hendaknya ya jangan sampai kelihatan lehernya ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang bertanya, ya, ada juga ada ini Ustaz di belakang. Iya Bu. Mas Bu sudah duduk pertama, apa kalau sudah salam kita berdiri lagi? Ya, kalau sujud tilawah misalnya di rakaat pertama ya, dia masuk di rakaat kedua istilahnya. Sebenarnya itu bukan rakaat kedua, itu masih lanjutan rakaat pertamanya imam. Cuman ketika dia membaca surah dan mendapati sujud tilawah itu memang dianjurkan kita sujud. Jadi yang kedua yang kita anggap rakaat kedua itu sebenarnya cuma lanjutan dari rakaat pertama. Jadi kalau kita masuk nanti setelah imam setelah sujud tilawah itu tidak dinamakan masbuk Ibu ya. Jadi ketika salam tidak perlu mengganti. Justru itu bisa batal sholatnya karena 3 rakaat yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi sujud sahwi itu setelah sujud itu bukan termasuk rakaat kedua, cuma lanjutan dari rakaat pertama. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya.
Saya kira sudah tidak ada. Ya, silakan. Jika dalam kondisi masbuk dan dapat ketinggalan di satu rakaat, Ya. saat imam duduk tasyahud akhir, apakah seorang makmum harus ikhtiar atau Ya, itu. yang hanya dua rakaat? Ya. Oke. Ya memang ada perbedaan pendapat terkait itu. Jadi ketika dia masbuk ya satu rakaat, ketika imam tasyahud akhir, bagaimana dia duduknya? Ada ulama mengatakan dia mengikuti cara duduknya imam dengan dalil innamal ju'ilal imam liutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan dia tetap duduk tawarruk ya, duduk tawarruk karena dia belum berada di akhir salat dengan duduk tasyahud. Dan insyaallah itu yang lebih kuat. Dia tetap duduk tawarruk ya, karena dia belum belum selesai salatnya sebagaimana salatnya sebagaimana salatnya imam. Jadi dia tetap duduk tawarruk, dan memang juga duduk tawarruk itu ketika dia duduk tawarruk lebih memudahkan dia untuk bangkit ke rakaat setelahnya. Kalau ketika kita duduk tasyahud akhir ya, tasyahud akhir, iftirash maaf, tawarruk itu tasyahud akhir. Jadi ketika dia duduk iftirash itu lebih memudahkan dia untuk bangkit ke rakaat setelahnya. Adapun ketika kita duduk tawarruk itu agak susah untuk bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Jadi memang ada perbedaan pendapat, tapi insyaallah yang rajih adalah dia duduk iftirash ya, iftirash. Allah taala alam. Ya, mungkin tadi Bapak yang bertanya. Sama dengan Ustaz. Iya. Ketika kita bangkit dari ruku, gerakannya kalau Bismillah liman hamidah, apakah begini atau begini? Iya. Sami'allahu liman hamidah. Ya, ketika Sami'allahu liman hamidah itu distilahkan juga dengan gerakan takbiratul intiqal meskipun kita tidak mengucapkan Allahu Akbar. Jadi gerakannya sebagaimana ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak ada yang begini ya. Ada yang begini, entah dia mensejajarkan dengan telinganya atau mensejajarkan dengan bahunya. Mensejajarkan dengan bahunya. Seperti itu. Allah taala. Oh, bisa di. Ya. Kalau ada juga salat Ustaz, dia rutinkan, jadi kan kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, ada 3 tempat orang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kemudian ketika dia bangkit dari sujud, kemudian dia bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Bagaimana kalau ada orang terkadang dia bangkit dari rakaat kedua, rakaat pertama, diangkat juga tangannya, atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat diangkat juga tangannya. Apakah itu menyelisih dari contoh Nabi SAW atau seperti apa? Ya, itu menyelisih praktek Nabi SAW ya. Karena itu tadi yang disebutkan tadi itu hanya di 3 kondisi, ketika dia takbiratul ihram dan ketika dia tadi bangkit dari sujud di rakaat kedua, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari sujud di rakaat kedua, ketiga. Di situ kita dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika takbir. Selain daripada itu adalah tidak pernah ditemukan praktek Nabi SAW. Apalagi dia mengangkatnya di setiap bangkit, setiap rakaat ya, setiap rakaat. Kecuali kalau misalnya dia tanpa sengaja ya, dia kira tadi sudah tasyahud awal lah. Biasanya begitu, seperti itu ya. Tidak sengaja di rakaat ketiga, di rakaat keempat dia tetap angkat tangannya. Allah taala.